Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Rahmat Patansi. Selamat datang di pembelajaran Bahasa Indonesia materi untuk kelas 7 Madrasah Sanawiyah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, saya menginginkan kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan adik-adik berdoa terlebih dahulu. Amin. Guru hebat, negara kuat. Jadi, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita kali ini, saya menginginkan Anda selalu mematuhi protokol kesehatan yang telah diterapkan oleh pemerintah, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan jangan lupa di setiap aktivitas yang Anda lakukan, setelah Anda melakukan aktivitas tersebut, di luar ataupun di dalam rumah, cucilah tangan Anda menggunakan sabun. Jagalah diri Anda sebaik-baik mungkin, dan cintai dan sayangilah keluarga Anda di rumah dengan cara Anda membersihkan diri sebelum memasuki rumah. Perhatikan di layar Anda. Pertemuan kita kali ini akan membahas tentang belajar mendeskripsikan, yaitu pembahasan bab 1 secara penuh kita akan bahas. Jadi tonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dan jika ada hal yang ingin kalian tanyakan nanti, silakan ditanyakan di kolom komentar ataupun ditanyakan di WA pribadi saya untuk siswa saya, ataupun ditanyakan secara langsung. Jangan lupa ya, untuk materi ini dicatat semuanya, jangan ada yang dilewatkan, karena ini saya sudah rangkum, saya sudah buat yang penting-penting ya. Bab 1, belajar mendeskripsikan. Bagian A, menentukan ciri, isi, dan tujuan teks deskripsi. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita bahas dulu tentang apa sih sebenarnya teks deskripsi tersebut. Nah, teks deskripsi ini pada intinya adalah menggambarkan, mendeskripsikan atau memberikan penggambaran. Artinya kata dasar deskripsi. Ini ya, kata dasarnya deskripsi, artinya memberikan sebuah gambaran yang bertujuan untuk menjelaskan suatu hal secara umum. Paham ya? Nanti saya akan berikan contohnya. Tapi alangkah baiknya saya akan berikan contoh terlebih dahulu sebelum kita masuk pada selanjutnya ya. Jadi di sini memberikan gambaran secara umum. Contoh kita ingin memberikan gambaran secara umum kepada teman kita yang ingin pergi ke tempat wisata ya. Katakanlah kita sudah pernah pergi ke tempat wisata tersebut dan teman kita belum pernah pergi ke tempat wisata tersebut. Dan teman kita ingin pergi ke sana tapi teman kita tidak mengetahui hal menarik apa yang ada di tempat wisata tersebut. Contoh ya, contoh kita ambil saja di daerah Kota Umbagu Selatan ini. Jadi untuk memberikan sebuah gambaran, jadi kita menggambarkan tempat wisata tersebut melalui kata-kata, melalui sebuah kalimat ataupun kata-kata yang kita tulis ataupun yang kita keluarkan lewat mulut kita ya. Tujuannya agar orang tersebut tertarik berpergian ke tempat yang kita promosikan. Jadi lebih kurangnya kita mempromosikan tempat wisata tersebut, paham ya? Jadi contohnya di daerah Kota Umbagu Selatan, tepatnya di desa Kobok Kecil, terdapat sebuah air terjun. Air terjun tersebut sangatlah menarik, baik dari segi kehijauan alamnya, airnya sejuk juga, dan banyak hal-hal yang dapat memanjakan mata kita ketika kita tiba di tempat tersebut. Nah, dari deskripsi yang kita gambarkan untuk teman kita, secara tidak langsung kita telah menarik minat dari teman kita untuk berkunjung ke tempat tersebut. Itulah yang dimaksud dengan
deskripsi atau teks deskripsi yang memberikan gambaran melalui teks terhadap objek yang kita inginkan. Namun gambaran ini hanya secara umum saja. Paham ya? Ciri-ciri deskripsi itu terbagi menjadi 3. Umum terbagi menjadi 5 ya. Umumnya, isi deskripsi terdapat penjelasan atau rincian mengenai objek, tempat, atau suasana tertentu seperti yang sudah saya berikan contoh awal tadi ya. Kurang lebih seperti itu. Yang kedua, deskripsi melibatkan panca indera. Yang pertama penglihatan, pendengaran, pengecapan, penciuman, dan perabaan. Setelah kita menggunakan panca indera kita mampu mendeskripsikan objek yang kita maksud ya. Mendeskripsikan berisi gambaran sebenarnya mengenai suatu objek atau peristiwa secara detail. Nanti saya akan berikan contoh yang lain juga. Deskripsi umumnya mengungkapkan ciri-ciri fisik objek, misalnya ukuran, bentuk, warna, dan sifat. Seperti yang saya coba contohkan tadi juga, nanti akan masuk pada lebih dalam lagi. Kata-kata dalam deskripsi selalu bermakna kata sifat atau keadaan. Jadi keadaan yang terdapat pada lokasi yang kita maksud. Apakah baik, sejuk, menyegarkan, seperti itu ya. Struktur teks deskripsi terbagi menjadi 3. Identifikasi, klasifikasi, bagian deskripsi, yaitu bagian yang menjelaskan mengenai penentuan identitas objek, benda, manusia, dan lainnya sebagainya. Identifikasi ya berarti kita meneliti atau mencari tahu tentang objek yang akan dideskripsi. Klasifikasi yaitu mengelompokkan atau memilih dan memilah atau memisahkan, yaitu bagian yang menjelaskan mengenai susunan dan sistem dalam satu kelompok berdasarkan standar atau kaidah yang telah ditetapkan. Nanti contohnya sebentar ya. Bagian deskripsi yaitu bagian inti dari deskripsi yang berisi gambaran atau paparan mengenai objek atau topik yang dibahas. Seperti contoh awal tadi. Umumnya ya. Jenis-jenis teks deskripsi terbagi menjadi 3. Deskripsi subjektif, spatial, objektif. Subjektif yaitu deskripsi yang dibuat berdasarkan kesan yang dimiliki oleh seorang penulis terhadap objek atau topik yang dibahas. Nah, contoh ya, kita berpergian ke lokasi wisata, berarti di situ menanyakan kesan ya. Kita menggambarkan sebuah keindahan berdasarkan kesan yang kita rasakan. Paham ya? Spatial yaitu deskripsi yang berisi penjelasan mengenai suatu objek berdasarkan data dengan referensi ruang kebumian geografis ya, misalnya benda, tempat, ruang, dan lainnya. Contoh jika kita mendeskripsikan objek pantai, otomatis di pantai tersebut terdapat terumbu karang ya. Terumbu karang itu termasuk benda ya. Tempatnya bersih, sejuk, pasirnya putih, ruang lingkupnya sangat luas, juga hijau. Seperti itu ya. Objektif yaitu deskripsi yang menjelaskan tentang suatu objek dengan memberikan gambaran berdasarkan keadaan objek yang sebenarnya. Jadi kita harus menggambarkan secara objektif, artinya gambaran tentang objek yang kita inginkan sebenar-benarnya ya. Coba kalian perhatikan berikut ya. Contoh. Nah, kita sudah masuk pada contoh. Perhatikan contoh berikut. Contoh lagu ya yang ditulis oleh Ismail Marzuki yang berjudul Rayuan Pulau Kelapa. Jika kalian penasaran dengan lagu ini, silakan kalian lihat saja di YouTube lagunya. Saya bacakan ya. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta.
tanah tumpah darahku yang mulia, yang kupuja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur. Pulau kelapa yang amat subur ini ya, yang amat subur. Pinggiran Pulau Melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Refnya melambai-lambai. Seperti itu ya. Melambai-lambai niur di pantai, berbisik-bisik raja kelana, memuja pulau nan indah permai tanah airku Indonesia. Nah, ini adalah analisisnya. Silakan kalian lihat. Sengaja saya bold, dihitamkan agar lebih kalian perhatikan, karena ini bagian analisisnya. Jika kita melihat lebih dalam lagi tentang lagu ini, maka kita harus melakukan riset ataupun kajian secara menyeluruh. Tetapi di sini saya hanya akan memberikan hal yang mudah dan tidak akan menyulitkan Anda. Paham ya? Jika kita ingin melakukan kajian lebih mendalam, ya tentu kita harus menggunakan teori. Tapi di sini kita hanya akan belajar secara umum saja. Lewat lagu ini, pengarang ingin menyampaikan, atau Ismail Marzuki ingin menyampaikan kepada orang lain tentang sebuah keindahan yang ada di Indonesia, serta rasa bangga menjadi orang Indonesia dan orang yang sangat mencintai negerinya. Lewat lagu ini juga, pengarang ingin menyampaikan tentang kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia. Itu secara umumnya ya. Berikut. Dalam teks deskripsi menggunakan beberapa bahasa. Silakan perhatikan di layar Anda. Adapun bahasa yang digunakan dalam teks deskripsi menggunakan sinonim yang bermakna khusus: legam, biru toska, putih jernih, molek, permai. Ini contohnya ya. Legam ini lebih dikhususkan biru toska itu lebih dikhususkan karena biru beberapa jenis, biru laut, biru langit, biru toska atau biru muda, biru tua, dan ini ya. Contoh kata umumnya baik ya. Contoh kata umumnya baik. Jika dikhususkan, seseorang bersifat baik itu artinya dia ramah. Itu ya, dikhususkan. Kalimat berisi penjelasan terperinci untuk mengkonkretkan. Jadi ini sudah masuk pada beberapa bagian. Contoh kalimat, silakan ya. Tanda petik ini adalah contoh kalimatnya. Dan dalam kurungnya adalah penjelasan yang saya berikan. Contoh kalimat, ibu orang yang sangat baik. Dalam pernyataan, pada kalimat singkat tersebut mencoba memberikan gambaran secara umum tentang sifat yang dimiliki ibunya. Ya, seorang ibu bahwa ibunya adalah orang yang sangat baik. Kalimat perincian ya. Dia berusaha menolong, ini sambungan dari penjelasannya, perincian atau penjelasan dari sifat baik yang dimiliki oleh ibu, atau dia memberikan gambaran lebih lengkap. Dia berusaha menolong semua orang, dia ramah dan tutur katanya sangat lembut kepada siapa saja. Pernyataan pada kalimat tersebut mencoba memberikan penjelasan tentang sifat yang dimiliki sang ibu atas apa yang digambarkan ya, secara umum nih ya. Berikut, menggunakan pilihan kata dengan emosi yang kuat. Perhatikan ya. Contoh kata sifat baik. Ini ada dalam teks deskripsi ya. Kata sifat baik. Kata baik pada umumnya hanya menggambarkan sifat seseorang. Jadi secara umum ya, kata baik ini merujuk kepada orang yang berperilaku baik. Tetapi jika lebih dikhususkan lagi, yang mengandung emosi kuat, berarti orang tersebut tulus, ramah, penuh kasih sayang. Yang artinya
Yang artinya pada bagian ini lebih dikhususkan ke perasaan seseorang yang memiliki sifat yang baik, bahwa perasaan yang ia miliki sangat tulus, ramah, penuh kasih sayang. Jadi salah satu dari beberapa kata ini ya. Bahasa dalam teks deskripsi juga biasanya mengandung majas atau bahasa kiasan yang bertujuan untuk memberikan keindahan dalam sebuah tulisan. Contohnya seperti yang ada pada rayuan Pulau Kelapa. Ya, silakan Anda lihat lagi rayuan Pulau Kelapa jika Anda sudah tulis ya. Berbisik-bisik Raja Kelana, melambai-lambai niur di pantai. Di dalam rayuan Pulau Kelapa memberikan deskripsi yang sangat-sangat indah tentang negeri Indonesia ini. Masuk pada bagian kedua, bagian B, menentukan teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang bersifat tanggapan deskripsi dan personal terhadap objek. Teks deskripsi memaparkan atau menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci dari sudut pandang subjektif penulisnya. Hal-hal yang dideskripsi dipilih dari sudut pandang penulis sendiri. Teks deskripsi disebut juga teks tanggapan deskripsif. Paham ya? Teks deskripsi mengandung kalimat yang seolah-olah kita dapat merasakan, mendengar, dan membayangkan peristiwa yang diceritakan. Contoh lainnya, seperti yang saya berikan di contoh awal tadi, kita belum pernah pergi ke tempat tersebut, akan tetapi ketika kita mendengarkan deskripsi yang telah diberikan oleh teman kita, kita merasa tertarik, seakan-akan kita sudah pernah melihat dan pernah mendengar hal tersebut, sudah pernah merasakan hal tersebut, jadi kita ingin mengunjungi kembali tempat tersebut. Akan tetapi padahal kita belum mengetahui lokasi ataupun tempat tersebut seperti apa. Karena sudah dideskripsikan, akhirnya kita tertarik mengunjungi tempat tersebut. Paham ya? Perhatikan layar Anda masing-masing. Paragraf deskripsi menggambarkan sesuatu. Benar ya, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Paragraf yang digambarkan dijelaskan secara jelas dan rinci serta melibatkan kesan indera. Sudah saya berikan contohnya tadi. Ketika pembaca membaca teks deskripsi, seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang dibahas di dalam teks. Sudah saya berikan lagi. Teks deskripsi menjelaskan ciri-ciri fisik objek, sudah tadi ya, bentuk, ukuran, warna, ataupun ciri-ciri yang lainnya. Silakan Anda baca teks ini ya, yang berjudul Pesona Pantai Senggigi. Ini ya. Silakan kalian baca. Jika terlalu cepat saya scroll, silakan kalian pause saja. Ini ya. Nah, ketika Anda sudah baca, kerjakan tugas yang ada pada latihan ini ya. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan pemahamanmu terhadap teks ya. Apa yang dibicarakan penulis pada teks 1? Nah, ini ya. Kalian jawab. Tapi sini sudah diberikan contoh ya. Di sini sudah diberikan contoh latihannya ya. Penulis menuliskan jikalau pantai Senggigi itu sangat indah dengan pemandangan bawah laut yang sangat menakjubkan. Ini ya, contoh latihannya. Keindahan bagian mana saja dari pantai Senggigi yang dipaparkan penulis? Ini ya, sudah dijawab ya. Silakan kalian lihat dan pelajari lebih lanjut. Buatlah pemetaan isi teks yang kamu baca dengan ini ya, diagramnya. Seperti ini ya. Ini gambaran secara umum saja.
Hari Jadi Kota Jakarta ke-386, drama musikal Aryan. Jadi nih ya, ini contoh teks yang kedua. Ini contoh teks yang kedua. Silakan kalian baca. Latihannya ini. Jawablah pertanyaan. Nah, ini ya, sudah juga dijawab. Sudah diberikan jawaban. Dan silakan kalian lihat dan kalian baca saja. Jangan lupa ditulis. Nah, di sini contoh pembandingan, membandingkan isi teks 1 dan isi teks 2. Topik yang dideskripsikan, topik utama yang dideskripsikan, teks 1 keindahan alam, yang kedua keanekaragaman tarian. Ini rincian isinya ya. Ini contohnya, silakan kalian lihat saja dan baca. Jangan lupa ditulis ya, sesuai dengan tabel ini. Diskusikan dengan teman sebangkumu persamaan teks 1 dan teks 2. Silakan ditulis ya. Tapi di sini saya tidak ingin meminta Anda untuk diskusi, Anda hanya untuk memperhatikan saja yang apa saya jelaskan. Yang ketiga, bagian ketiganya, C, menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi. Sebelum kita lanjut, pada umumnya teks deskripsi memiliki struktur dan bahasa yang tertentu ya. Struktur sudah saya berikan penjelasan di awal tadi tentang struktur teks deskripsi, bahasa juga seperti demikian. Jadi strukturnya memiliki beberapa susunan, nanti sebentar ada di bawahnya. Dan bahasanya pada intinya atau pada umumnya, bahasa teks deskripsi harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan bahasa Indonesia yang telah ditetapkan. Artinya harus bahasa baku ya. Setiap jenis teks mempunyai struktur teks yang berbeda dan bermanfaat, dan memanfaatkan bentuk-bentuk bahasa yang berbeda. Misalnya jenis verba, konjungsi, partisipan, dan kelompok kata. Struktur teks dan bentuk-bentuk bahasa itu menjadi ciri-ciri yang menandai teks-teks tersebut. Struktur teks adalah tata organisasi teks yang yaitu cara teks disusun, sebuah teks ditata sesuai dengan jenisnya ya. Jadi ini ya. Teks deskripsi adalah teks yang berisi tanggapan deskriptif dan personal terhadap objek. Teks deskripsi memaparkan atau menggambarkan dengan kata-kata secara jelas. Struktur teks tanggapan deskripsi atau struktur teks. Yang pertama, identifikasi, deskripsi bagian, simpulan atau kesan. Seperti yang contoh awal tadi ya. Identifikasi atau gambaran umum berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, pernyataan umum tentang objek. Seperti yang ada pada Pantai Senggigi ya. Saya berikan contoh ya. Nah ini, jadi pernyataan umumnya seperti ini, ada di sini ya. Kita lanjut ya pada pembahasan yang tadi. Deskripsi bagian berisi perincian objek. Silahkan kalian baca. Jenis pengembangan deskripsi bagian berdasarkan ruang, berisi perincian bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan. Misalnya penulis mendeskripsikan bagian pintu masuk, bagian tengah, bagian belakang. Seperti ini ya. Silakan kalian ikuti panduan yang ada di sini. Penutup. Nah, ini ya.
Ini sudah masuk pada contoh. Ini identifikasi struktur ya. Silakan. Nama objek, lokasi, gambaran umum objek. Silakan kalian lihat dan kalian baca. Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Jadi silakan, ini tentang Tongkonan ya, rumah adat suku Toraja. Ini deskripsi bagiannya, dan ini memerinci bahan kayu, ukiran rumah, hiasan atap rumah. Ini penutupnya seperti ini. Jadi tugas juga untuk Anda ya. Tugas yang sebentar akan saya berikan. Tolong diperhatikan sampai dengan selesai. Menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Apakah ciri bagian teks yang disebut identifikasi? Ini ya, penjelasannya seperti ini. Dengan mengamati tabel tersebut, diskusikanlah untuk menyimpulkan hal-hal berikut. Ini ya. Tapi tak perlu didiskusikan. Menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang dilukiskan di sini adalah tentang rumah adat suku Toraja. Penggambaran tersebut dilakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Indera penglihat, indera pendengar, indera perasa. Membuat pembaca atau pandangan merasakan sendiri atau mengalami sendiri. Paham ya? Apakah ciri bagian teks yang disebut deskripsi bagian? Tapi sebelum itu, baca dulu ini ya. Menjelaskan ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek secara terperinci. Deskripsi bagian berdasarkan ukiran rumah, yaitu terbuat dari kayu yang bagus, dihiasi dengan apik. Itu kalimat 1. Hiasan terdapat pada kalimat 2. Ini ya. Jadi kalimat itu sudah ditandai ya. Maksudnya kalimat ini diawali dengan huruf besar, diakhiri dengan tanda titik seperti ini ya. Ini satu kalimat. Dan sudah diberi kode dalam kurung 1 itu adalah satu kalimat. Ini juga dari sini sampai di sini itu adalah 2. Kalimat kedua, bukan 2 kalimat ya. Kalimat kedua ditandai dengan nomor 2 ya, dan seterusnya seperti itu. Jadi bagian ini adalah bagian penjelasannya ya. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini, saya menginginkan kalian untuk mengerjakan sebuah tugas tentang teks deskripsi. Jadi Anda buat sendiri ya. Anda buat sendiri teks deskripsi. Salah satu objek wisata yang ada di daerah Bolang Mongondo, silakan kalian uraikan. Daerah Bolang Mongondo ya, bukan daerah lain. Daerah Bolang Mongondo. Manado itu tidak termasuk dalam daerah Bolang Mongondo. Yang termasuk dalam daerah Bolang Mongondo, Bolsel, ada beberapa pantai dan objek wisata yang menjadi destinasi wisata di sana. Boltim juga demikian, Bolmut juga demikian. Induk juga demikian. Jadi silakan. Kota Mobagu juga demikian, yang dikenal dengan wisata kulinernya. Jadi silakan Anda pilih yang ada tempat-tempat wisata yang ada di daerah Bolang Mongondo dan Anda deskripsikan dan kerjakan teks tersebut sesuai dengan ini ya. Jadi Anda menulis teks tersebut sesuai dengan tabel yang ada ya. Tabel ini ya. Kelompokkan seperti ini tabelnya, dan diberikan tanda juga kalimatnya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Lalu kerjakan sesuai yang ada di dalam buku ini ya. Nanti pertemuan berikut akan diperiksa. Jika ada hal yang kurang dimengerti dan dipahami, silakan ditanyakan, akan saya jawab.
Cukup sekian dulu pertemuan kita. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk kalian.